له فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Yang selanjutnya setelah akidah Al-Imam Abu Hanifah tentang para sahabat, selanjutnya nahyuhu 'anil kalam wal khusumat fid din. Larangan beliau rahimahullahu taala, bahkan tidak hanya beliau, seluruh imam ahlu sunnah, seluruh imam-imam agama melarang dari ilmu kalam. Sepakat seluruh ulama ahlu sunnah, tidak hanya beliau, melarang kaum muslimin dari ilmu kalam, yakni ilmu filsafat, mempelajari ilmu filsafat. Karena asas dasar ilmu kalam atau ilmu filsafat adalah lebih mendahulukan akal daripada wahyu. Kebenaran harus ditimbang dengan akal. Jika sesuatu dari agama ini tidak sesuai dengan akal, ada kalanya ditolak. Jika mereka tidak berani menolak karena itu Al-Quran, maka mereka mentahrif, mentakwil, merubah dari makna yang sebenarnya. Ketika ilmu kalam atau ilmu filsafat ini masuk ke negeri kaum muslimin, terjadilah kerusakan secara besar-besaran terhadap umat ini. Ketika abad yang pertama ataupun abad yang kedua, setelah buku-buku filsafat Yunani masuk ke negeri-negeri kaum muslimin dan diterjemahkan oleh sebagian muslimin ke dalam bahasa Arab, sehingga agama ini terkontaminasi, tercampuri dengan pemahaman filsafat. Sementara asas dasar kaum filsafat, orang-orang Yunani, para penyembah berhala, itu asas dasarnya adalah akal. Segala sesuatunya harus ditimbang dengan akal. Kalau tidak masuk akal, maka bukan kebenaran, maka harus ditolak. Maka muncul berbagai macam kerusakan di dalam agama ini. Muncullah kelompok-kelompok sesat dan menyesatkan dari kalangan ahli kalam. Mereka dinamakan mutakallimin, orang-orang yang mereka berbicara tentang perkara-perkara keimanan lebih mendahulukan akal daripada wahyu. Bahkan ini asas dasar seluruh ahlul bid'ah. Taqdimul aqli ala naqli. Ini asas dasar seluruh ahlul bid'ah. Entah itu Jahmiyah, Mu'tazilah, kemudian Asy'ariyah, Maturidiyah dan yang lainnya. Asas dasar mereka adalah mendahulukan akal daripada wahyu. Berbeda dengan ahlu sunnah. Ahlu sunnah taqdimun naqli alal aqli. Ahlu sunnah lebih mendahulukan wahyu daripada akal. Ahlu sunnah meyakini bahwa wahyu atau akal manusia ini akan senantiasa sejalan dengan wahyu Allah. Berbeda dengan ahlul bid'ah yang mempertentangkan sebagian syariat ini dengan akal-akal mereka yang rusak, yang goncang. Oleh karena itu mereka, sebagian di antara mereka mengingkari perkara-perkara gaib yang Allah dan Rasulnya khabarkan dalam kitabnya maupun melalui sabda-sabda nabinya. Ketika mereka tidak berani untuk menolak secara langsung, maka alternatif yang lain adalah apa? Mentakwil. Ya.
mentakwil. Seperti mereka mengingkari bahwa Allah Subhanahu wa taala maha tinggi di atas semua makhluknya. Sementara orang-orang yang terjerumus ke dalam ilmu kalam ini, terjerumus ke dalam ilmu kalam yang mana mereka tidak berani mengingkari ayat Al-Quran ataupun hadis yang sahih dari Nabi SAW, maka sifat ketinggian Allah di atas semua makhluknya mereka takwil. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, mereka mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istaula. Mereka telah mentakwil yuharrifunal kalima 'an mawadhi'ihi. Mereka telah merubah ayat-ayat Al-Quran, baik itu secara lafadz ataupun secara makna, dari makna yang sebenarnya. Dari makna yang sebenarnya. Ini diantara salah satu kerusakan ilmu kalam. Bahkan yang memprihatinkan di zaman kita sekarang ini, ada di fakultas-fakultas atau di universitas, di kampus-kampus ada fakultas filsafat. Padahal ini termasuk ilmu yang sangat tercela. Tidak boleh kaum muslimin mempelajari ilmu kalam. Bahkan sampai sebagian ahli ilmu, ulama salaf mengatakan mempelajari ilmu kalam adalah kebodohan, kejahilan. Sementara meninggalkan ilmu kalam adalah ilmu. Sampai demikian. Sampai demikian. Dan para ulama sepakat haram mempelajari ilmu filsafat. Wal khusumat fid din. Dan seluruh ulama ahlu sunnah melarang berdebat dalam perkara-perkara agama. Maksudnya di sini adalah usuluddin, tentang perkara-perkara pokok dalam agama yang telah pasti dari Allah dan Rasulnya, tidak perlu untuk diperdebatkan. Oleh karena itu banyak kisah-kisah di antara para imam terdahulu, ketika mereka mengetahui ada tokoh dari ahlul ahwa, dari tokoh-tokoh ahlul bid'ah, mereka menutup telinga mereka. Pernah datang kepada Al-Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala, salah seorang tokoh ahlul bid'ah, yang ingin mengajak berdebat Al-Imam Malik bin Anas. Lalu Al-Imam Malik mengatakan, amma anni ala bayyinatin min rabbi wa dini. Adapun aku sudah berada di atas petunjuk Rabbku dan petunjuk agamaku. Sementara engkau beragama di atas keraguan-raguan. Maka berdebatlah kamu dengan keraguan-raguanmu itu sendiri. Nah, gitu seharusnya. Bukan malah kita mendengarkan perkataan ahlul bid'ah yang dikenal dia sangat getol di dalam menyebarkan kebid'ahannya. Berbeda sikap dengan ulama-ulama salaf terdahulu. Sebagian di antara kita, sebagian di antara kita malah ndelok pengajian nih, kayak gitu ya, nonton YouTube-nya kalau di zaman kita sekarang. Nah, itu padahal tidak boleh. Dulu Imam Tawus, salah seorang imam besar, salah seorang imam tabi'in atau tabi'ut tabi'in, ketika berjumpa berpapasan dengan tokoh ahlul kalam, ahlul bid'ah, tutup telinga. Tutup telinga. Ketika salah seorang tokoh ahlul bid'ah itu duduk dengan mereka, mereka mengatakan, aku yang pergi atau kamu yang pergi dari sini. Demikian tegas mereka itu. Tidak main-main dalam masalah agama. Berbeda dengan sikap sebagian kita sekarang. Kok apa-apa lah, yang penting dijupuk api ae. Sing elek dibuat kan begitu. Padahal syubhat ini, kata ulama, khattafah. Syubhat yang dilontarkan oleh ahlul bid'ah itu menyambar-nyambar hati. Sementara hati kita ini al-qulub dhaifah, sementara hati kita ini lemah, yang akan mudah terpengaruh dengan syubhat yang dilontarkan oleh ahlul kalam, ahlul bid'ah. Jadi harus tegas, kita tidak boleh duduk berdebat dengan mereka, tidak boleh. Bahkan kesepakatan seluruh ulama, kecuali memiliki maslahat yang besar,
Dan itu hanya bisa dilakukan ahlul ilmi, hanya bisa dilakukan oleh ulama yang bisa mendebat, mematahkan argumentasi atau kebatilan ahlul bid'ah. Tidak sembarang orang, tidak sembarang muslimin, tidak sembarangan kita bisa melakukan seperti itu. Karena yang bisa mengetahui, yang tahu kesesatan orang-orang sesat itu hanya orang-orang berilmu. Tidak sembarangan orang, hanya orang-orang yang alim. Dan itu pun memiliki kemaslahatan yang besar demi terjaganya agama ini, demi menasihati umat agar umat berhati-hati dari kesesatan para penyeru kesesatan. Hanya ulama yang bisa melakukannya. Nah, kalau kita jangan ya, jangan macam-macam. Hati ini lemah, sementara syubhat ini menyambar-nyambar. Betapa banyak dulu orang-orang yang mendapatkan hidayah tauhid, hidayah sunnah, hidayah di atas manhaj yang hak. Terus kemudian dia mendengarkan perkataan ahlul bid'ah, kemudian masuk ke dalam hatinya sehingga membenarkan kebatilan ahlul bid'ah. Dan itu sangat sulit sekali untuk kembali kepada al-haq. Dan contohnya sangat banyak sekali. Contohnya sangat banyak sekali. Awalnya dia mendapat hidayah sunnah, mengenal al-haq, mengenal tauhid, mengenal sunnah, mengenal manhaj yang hak. Jangankan kita, salah seorang yang pernah duduk di majelis Nabi alaihi salatu wassalam, ketika terkena syubhat para penyeru kesesatan, itu pun bisa terseret mengikuti kesesatannya. Ini duduk di majelis Nabi alaihi salatu wassalam, murid langsung Nabi alaihi salatu wassalam, pernah mendengarkan sabda-sabda beliau. Terkena syubhatnya para penyeru kesesatan. Siapa kira-kira contohnya? Ada yang tahu? Hah? Siapa? Bukan. Kalau Zulkhuwaisirah memang orang yang tidak punya adab dan akhlak. Siapa? Rojal bin Unfuah. Ya, Rojal bin Unfuah. Dia ini pernah duduk di majelisnya Nabi alaihi salatu wassalam dan ingin mendakwahkan Musailamah al-Kadzab agar kembali kepada kebenaran, kembali kepada hidayah Al-Quran dan Sunnah. Ukayai sok-sokan kepingin mendakwai Musailamah. Ya. Kalau sekarang mungkin aku kepingin balik no ahlul bid'ah, coba balik nang sunnah. Mungkin gitulah kira-kira bahasanya. Bukan malah Musailamah yang dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah, justru Rojal bin Unfuah yang ditarik oleh Musailamah al-Kadzab. Terkena syubhat dan kebatilan Musailamah al-Kadzab, sehingga Rojal bin Unfuah ini murtad dari Islam dan mengikuti kesesatan Musailamah al-Kadzab sampai mati di atas kekufuran. Jadi jangan main-main dengan masalah ini, ya. Kalau sudah kita tahu ini orang yang dikenal menyebarkan kesesatan, entah itu secara langsung atau melalui media sosial, wes sedang ditutup telinganya. Kalau melalui media sosial, wes sedang di-off-kan, belain gitu loh, ya, tahu belain, ya. Iso jelungup engko ya, ojo temenan. Ya. Hati ini lemah. Loh, para imam dahulu tutup telinga loh, ini imam loh. Hafal Quran, hafal ribuan hadis. Sementara kita Quran gak hafal. Ya, hadis liyane kullu bid'atin dhalalah sing hafal ya. Iku ambi innamal a'malu binniyat. Sudah macam-macam sudah. Jangan. Kita ini seorang penuntut ilmu yang kecil, yang tidak seberapa ilmunya dibanding para imam terdahulu. Mereka orang-orang yang alim, yang berilmu, yang dikenal keilmuannya di tengah-tengah muslimin. Tapi mereka mengkhawatirkan terkena syubhat dari ahlul kalam. Di sini saya sebutkan dulu perkataan Al-Imam Az-Zahabi sebelum membahas matan kitab ini.
karena perkataan beliau ini bagus. Al-Imam Az-Zahabi, salah seorang imam pada abad yang ke-7 Hijriah, salah satu murid senior Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Al-Imam Az-Zahabi mengatakan bal qalla, bahkan sedikit sekali atau hampir-hampir tidak ada, man am'ana an-nazara fi ilmil kalam, orang yang mempelajari, sibuk mempelajari ilmu kalam, illa melainkan wa addahu ijtihaduhu ilal qawli bima yukhalif mahdhas sunnah, melainkan pemikirannya akan menghantarkan kepada pendapat yang menyalahi kemurnian sunnah. Jadi orang yang mempelajari, sibuk mempelajari ilmu kalam, sibuk mempelajari ilmu filsafat, itu akan menghantarkan pemikirannya kepada perkara-perkara yang menyalahi kemurnian agama ini, kemurnian sunnah. Walihada, oleh karena itu, zamma ulama'us salaf an-nadhara fi ilmil awail. Oleh karena itu seluruh ulama salaf telah mencela mempelajari ilmu kalam. Seluruh ulama salaf, tidak ada satupun di antara mereka yang membolehkan kaum muslimin mempelajari ilmu kalam. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, ada sampai seorang di antara mereka mengatakan mempelajari ilmu kalam adalah kebodohan. Dia yang terlanjur masuk fakultas filsafat wis otae gitu loh ya, golek liyane gitu. Jadi kepingin selamat ya, kepingin selamat, kepingin istiqamah di atas hidayah Rabbul Alamin, keluar saja. Fa inna ilmal kalami, karena sesungguhnya ilmu kalam, ilmu filsafat, maulidun min ilmil hukama ad-dahriyah. Ilmu kalam ini terlahir dari orang-orang yang berpaham ateis. Terlahir dari orang-orang yang berpaham ateis. Faman ramal jam'a baina ilmil anbiya alaihimus salam wa baina ilmil falasifah bidhakaihi la budda wa an yukhalifa haula'i wa haula'i. Ini kata Imam Az-Zahabi, barang siapa yang ingin menggandengkan, menjadikan satu atau mengkompromikan antara ilmu yang dibawa oleh para nabi dan disinkronkan atau digandengkan dengan ilmu filsafat, maka tidak dapat tidak antara yang satu dengan yang lainnya saling bertentangan. Maksudnya wahyu yang dibawa oleh para nabi tidak akan pernah sinkron dengan ilmu filsafat. Pasti akan terus bertolak belakang. Akan terus bertolak belakang. Sementara kaum muslimin harus sibuk menyibukkan diri mereka dengan ilmu syar'i ini. Jangan menyibukkan dengan ilmu kalam, filsafat yang merusak dirinya sendiri, yang merusak akidahnya, merusak pemikirannya, bahkan juga merusak amalnya. Wa man kaffa wa masya khalfa ma ja'at bihi rusul, maka barang siapa yang mencukupkan diri dan berjalan di belakang apa yang dibawa oleh para rasul, yakni seseorang yang mencukupkan diri mengikuti wahyu yang dibawa oleh para rasul, min itlaqin ma atlaqu, dari kemutlakan apa-apa yang mereka mutlakkan dari wahyu ini. Maksudnya apa yang dikhabarkan oleh para rasul secara mutlak dan mereka tidak menjelaskan tafsirnya, tidak menjelaskan takwilnya, maka kita mutlakkan sebagaimana dikhabarkan oleh para rasul. Seperti para rasul mengkhabarkan tentang sifat-sifat Allah, tentang perkara-perkara gaib secara mutlak, kita imani secara mutlak. Kita imani apa adanya.
kita imani apa adanya. Terus kemudian kata beliau, walam yatahallaq wala amuqa, maka tidaklah seseorang atau tidaklah mereka, yakni para rasul itu, tidak merasa pandai, atau seseorang tidak merasa pandai dan tidak mendalaminya dari perkara-perkara mutlak yang disampaikan oleh para rasul. Maksudnya perkara-perkara gaib yang berkaitan dengan keimanan. Fa innahum salawatullahi alaihim atlaqu, maka sesungguhnya mereka para rasul telah memutlakkan. Para rasul memutlakkan apa-apa yang mereka mutlakkan. yakni para pengikut rasul ini ikut apa yang dimutlakkan oleh para rasul. Tidak mentakwil dari nas-nas yang tidak dijelaskan secara takwilnya oleh para rasul, seperti perkara-perkara gaib. Faqad salaka tariqas salafis salih wa salama lahu dinuhu. Maka sungguh dia telah mengikuti jalannya generasi salafus saleh dan pasti selamat agama dan keyakinannya. Telah selamat agama dan keyakinannya. Oleh karena itu disebabkan ilmu kalam inilah yang masuk ke dalam negeri-negeri kaum muslimin, yang menyebabkan kaum muslimin berpecah belah. Muncul berbagai macam keyakinan-keyakinan yang tidak pernah disampaikan oleh para rasul, secara khusus Nabi alaihi salatu wassalam, dan yang dipahami oleh generasi terbaik umat ini. Mengingkari sifat-sifat Allah, mengingkari takdir, mengingkari azab kubur, dan yang lainnya. Ini menyebabkan kerusakan yang sangat besar di tengah-tengah muslimin. Dan ini terjadi sampai pada zaman kita sekarang ini. Terjadi sampai pada zaman kita sekarang ini. Pemikiran-pemikiran kaum yang tersesat terdahulu dari kalangan ahli kalam itu ada sampai hari ini. Seperti Jahmiyah, Mu'tazilah, dan yang semisal mereka. Mengingkari nama dan sifat-sifat Allah, ini dari kalangan Jahmiyah. Mengingkari takdir dari kalangan Qadariyah dan juga Mu'tazilah. Ini diikuti oleh sebagian kaum muslimin dari kalangan ahlul bid'ah seperti Asy'ariyah, Maturidiyah, dan yang semisalnya. Meskipun tidak secara keseluruhan diikuti oleh ahlul bid'ah pada zaman sekarang. Tidak diikuti secara keseluruhan. Seperti ahlul bid'ah pada zaman sekarang itu mengingkari sebagian sifat, tidak sebagaimana orang-orang Jahmiyah terdahulu. Mutlak semua nama dan sifat ditolak. Allah nggak punya nama, Allah nggak punya sifat. Allah tidak mengetahui sesuatu yang akan datang. Allah tidak mengetahui sesuatu yang akan datang. Dan yang lainnya. Diikuti beberapa keyakinan mereka oleh sebagian ahlul bid'ah pada zaman ini. Seperti sebagian ahlul bid'ah beriman kepada seluruh nama-nama Allah dan sebagian sifat, dan mengingkari sebagian yang lainnya. Dengan alasan itu tidak sesuai dengan akal. Karena asas dasar agama ahlul kalam, ahlul bid'ah adalah akal. Mendahulukan akal daripada wahyu. Ini yang terjadi pada ahlul bid'ah. Telah mengikuti kakek moyang mereka, iblis. Karena iblislah yang pertama kali membantah wahyu Allah dengan akal. Mana dalilnya? Iblis yang pertama kali, makhluk yang berani pertama kali membantah wahyu Allah adalah
iblis. Mana dalilnya? Wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan iblis dan malaikat agar sujud kepada Adam. Yang dimaksud sujud di sini adalah bukan sujud ibadah, tapi sujud tahiyah, sujud penghormatan. Maka semuanya sujud para malaikat, illa iblis, kecuali iblis, aba wastakbar, dia enggan dan menyombongkan diri. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada iblis, qala ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Lihat bagaimana iblis menolak wahyu Allah dengan akalnya yang rusak. Akalnya yang rusak. Dan ini diikuti oleh anak cucunya dari kalangan Yahudi dan Nasrani serta sebagian ahlul bid'ah. Wahai iblis, kenapa engkau tidak mau sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Apa jawabannya iblis? Ada yang tahu? Hah? Kok meneng kabeh kan sing maca Quran iki berarti? Ya apa kan sing ngafal Quran? Maka iblis mengatakan, qala ana khairum minhu. Ya Allah, aku lebih baik daripada Adam. Padahal Allah memerintahkan dengan wahyunya, dengan firman-Nya. Kenapa engkau tidak mau sujud? Aku lebih baik daripada dia, Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ini jawaban iblis. Lebih mendahulukan akal daripada wahyu. Oleh karena itu cara beragama Yahudi, Nasrani, Ahlul Bid'ah, mereka telah mengikuti kakek moyang mereka iblis. Berbeda dengan Ahlus Sunnah. Segala apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, apa jawaban Ahlus Sunnah? Sami'na wa ata'na, amanna kullum min indi rabbina. Kami mendengar dan kami taat, kami beriman kepada semua itu. Semuanya datang dari Rabb kami. Segala apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, baik itu yang bisa dinalar oleh akal ataupun tidak bisa dinalar oleh akal, maka Ahlus Sunnah beriman, membenarkannya, tidak mereka-reka dengan akalnya, tidak mengotak-ngatik, mendalami dengan akalnya, karena akal tidak dapat mencapainya. Ini Ahlus Sunnah. Berbeda dengan Ahlul Bid'ah. Berbeda dengan Ahlul Bid'ah. Maka asas dasar mereka adalah al-aql, mendahulukan akal daripada wahyu, mengikuti kakek moyangnya iblis, laknatullahi alaih. Dan ini yang menyebabkan iblis dilaknat sampai hari pembalasan. Ini kerusakan seseorang yang lebih mendahulukan akal daripada wahyu. Dan ini umumnya seluruh Ahlul Bid'ah. Kebanyakan Ahlul Bid'ah, akal, tidak mau tunduk kepada nas, tidak mau tunduk kepada nas. Jadi harus dicerna dulu dengan akal. Ini sesuai gak dengan akal? Oh kok gak sesuai ini? Kalau di dalam Al-Quran gak wani nolak. Karena hukum menolak satu ayat saja dari Al-Quran, hukumnya apa? Kafir, keluar dari Islam. Kalau tidak berani menolak, maka alternatifnya menolak secara halus lembut, yaitu takwil. Oh, yang dimaksud itu bukan istawa, itu bukan istiwa, tapi istaula. Sampai Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Ijtima' al-Juyush al-Islamiyah, mereka menyerupai orang-orang Yahudi. Sementara Ahlul Bid'ah yang mengingkari istiwa Allah ini menambah waw atau menambah lam. Istawa ditambah lam jadi istaula.
Sementara Yahudi ketika diperintahkan untuk sujud ketika masuk Baitul Maqdis mengucapkan hittah diganti hintoh. Hintoh. Ucapan hittah adalah istighfar, memohon ampun kepada Allah. Namun ketika itu mereka masuk diperintahkan untuk sujud dan mengucapkan hittah, mereka masuk ke Baitul Maqdis dengan ngesot dan mengucapkan hintoh. Biji dalam gandum. Apa biji dalam gandum? Ya kutu. Ya kalau bahasa Jawa, masuk Baitul Maqdis sambil ngesot sambil zikir tumo. Tumo itulah orang-orang Yahudi. Ahlul Bid'ah mirip dengan Yahudi. Ahlul Bid'ah dari kalangan Jahmiyah dan yang semisal mereka yang telah mentahrif istawa menambah huruf lam. Istawa menjadi istaula. Sementara orang-orang Yahudi menambah huruf nun dari kata hittah menjadi hintoh. Ya. Alangkah miripnya malam kemarin dengan malam sekarang. Ya. Itulah orang-orang Ahlul Bid'ah yang mengikuti jalan kakek moyang mereka. Dan ini telah disabdakan oleh Nabi SAW. La tattabi'unna sanana man kana qablakum shibaran bi shibarin wa dhira'an bi dhira'in. Benar-benar kalian akan mengikuti. Yang dimaksud kalian di sini adalah sebagian muslimin, tidak seluruh kaum muslimin. Atau mayoritas kaum muslimin yang akan mengikuti orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, wa dhira'an bi dhira'in, sahasta demi sahasta. Lau salaku juhra dhabbin, seandainya mereka masuk ke lubang biawak, hewan sejenis dhab biawak. Ini merupakan kinayah, kiasan dari Nabi SAW. Seandainya mereka melakukan apapun, maka kalian lasalaktumuhu, kalian akan mengikuti melakukannya. Ya. Mereka menambah huruf nun, gak terima sebagian gini, tambahi huruf lam. Nah itu. Mereka memperingati kelahiran Tuhan mereka, kok ini gak terima sebagian gini ya. Memperingati hari kelahiran. Nah itu jawaban Dewi ya. Nah itu. Kok aku digeruduk kok. Itu. Kok diarani keras ya. Itu. Apa saja apa yang menjadi kebiasaan mereka akan diikuti oleh umumnya umat ini. Lalu sahabat bertanya, "Qila ya Rasulullah, al-yahudu wan nasara?" Apakah yang kau maksudkan orang sebelum kita itu Yahudi dan Nasrani? Qala faman. Siapa lagi kalau bukan mereka? Sampai perkara-perkara yang mendatangkan kemurkaan Allah, yang dapat membinasakan dunia dan akhirat seseorang, itu akan ada di antara umat ini yang mengikuti mereka. Yang mengikuti mereka. Fi kulli syai', dalam segala hal. Apa yang menjadi tradisi, kekhususan, adat istiadat mereka, akan ada di antara umat ini yang akan mengikuti mereka. Apapun itu, akan mengikuti sunnahnya mereka. Akan tetapi akan ada satu golongan dari umat ini yang senantiasa istiqamah di atas kebenaran. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, "La tazalu ta'ifatun min ummati," akan senantiasa ada satu kelompok dari umatku. Atau dalam hadis yang lain disebutkan al-firqah an-najiyah, atau para ulama menamakan al-firqah an-najiyah atau at-ta'ifah al-mansurah. Satu golongan di antara umatku yang senantiasa zahirina 'alal haq. Mereka senantiasa tegak di atas kebenaran, istiqomah di atas kebenaran. La yadurruhum man khadalahum, tidak membahayakan mereka, tidak memudaratkan mereka orang-orang yang mencela, menghina mereka. Hatta ya'tiyallahu wa hum kadzalik. Hatta ya'tiya amrullah wa hum kadzalik, sampai datang perkaranya Allah dan mereka tetap di atas demikian. Mudah-mudahan kita yang satu golongan ini. Allahumma amin. Sing wae ngono iku mang, ya, mengikuti
sunnahnya Yahudi dan Nasrani, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Segala hal apa yang menjadi kekhususan mereka, kita harus hati-hati. Jangan sampai kita menyerupai, mengikuti apa saja yang menjadi kekhususan dan kebiasaan adat istiadat mereka. Jangan. Jangan. Dalam segala hal. Tentunya sangat banyak sekali. Dalam Al-Quran kita bisa banyak mengambil pelajaran dari kisah-kisah Bani Israel. Bagaimana kedurhakaan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Itu pun akan diikuti oleh sebagian muslimin. Sebagian muslimin. Sekarang kita baca matan dari kitab ini. Qala al-imamu Abu Hanifah. Berkata al-imam Abu Hanifah. Siapa nama Abu Hanifah? Hah? Sing banter. Nu'man bin Thabit. Ojo lali ya. Kok jenenge artis ro. Jenenge Imam Ahlul Hadis, Imam Ahlus Sunnah gak ro. Ya. Ketara lek gak tahu moco. Itu. Beliau mengatakan ashabul ahwa'i fil Basrah katsirun. Ashabul ahwa atau ahlul bid'ah di Basrah itu banyak sekali. Di Basrah Irak, ya, di Irak. Di zaman beliau, di zaman Al-Imam Abu Hanifah. Beliau menceritakan di Basrah di Irak itu banyak sekali ahlul ahwa. Ahlul ahwa. Wa dakhaltuha 20 marratan. Aku pernah memasuki kota Basrah itu sebanyak 20 kali. Wa naifan, bahkan lebih. Wa rubbama aqamtu biha sanatan au akthar au aqal. Dan terkadang aku juga pernah tinggal di Basrah selama 1 tahun atau lebih dari itu atau kurang dari itu. Dhannan anna ilmal kalami ajallul ulum. Dengan berprasangka bahwa ilmu kalam adalah semulia-mulianya ilmu. Jadi beliau hampir terpengaruh dengan ilmu kalam. Bahkan sedikit banyak beliau sudah terpengaruh dengan ilmu kalam. Al-Imam Abu Hanifah ini. Karena dalam kisah selanjutnya nanti beliau pernah memerintahkan anak kandungnya Hammad bin Nu'man bin Thabit, pernah memerintahkan anaknya untuk mempelajari ilmu kalam. Tapi setelah tahu kerusakan ilmu kalam, maka Al-Imam Abu Hanifah yang tadinya memerintahkan agar anaknya belajar ilmu kalam, kemudian melarang anaknya. Jangan belajar ilmu kalam. Jadi di awal-awal, ya, beliau ketika melihat ashabul ahwa di Basrah yang begitu banyak, beliau hampir-hampir terpengaruh. Dan beliau menyangka bahwa ilmu kalam itu semulia-mulianya ilmu. Ini ilmu yang bagus ini. Nah itu. Ini sekelas imam bisa hampir terpengaruh. Hampir terpengaruh. Al-Imam Abu Hanifah. Terus kemudian yang berikutnya. Waqala, beliau mengatakan, Al-Imam Abu Hanifah mengatakan, kuntu anzuru fil kalam, aku memandang tentang ilmu kalam, hatta balagtu mablaghun, sehingga aku sampai pada kesimpulan yusharu ilayya fihi bil asabi, dipandang baik menurutku. Pada sampai suatu kesimpulan bahwa ilmu kalam ini menurutku baik. Menurutku baik. Dalam pandangan awal-awal beliau mengetahui ilmu kalam. Wa kunna najlisu bil qurbi min halaqati Hammad ibni Abi Sulaiman. Dan kami duduk dekat di majelisnya Hammad bin Abi Sulaiman. Ini salah satu guru dari Al-Imam Abu Hanifah yang beliau belajar kepada Hammad bin Abi Sulaiman.
Gurunya bernama Hammad, anaknya juga bernama Hammad. Jadi orang Arab ini jenenge podo-podo. Ya, yang membedakan binnya. Faja'atni imra'atun, lalu mendatangiku seorang perempuan. Ya, sudah Isa ya. Kalau diteruskan panjang. Ya mungkin itu dulu yang bisa kita bahas. Insyaallah taala kita lanjutkan pertemuan yang berikutnya karena waktu telah masuk waktu Isya dan kita akhiri. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bermanfaat, menambah iman, menambah ilmu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.